jadi anggota dewan, artis misalnya, dia nggak mementingkan PAUD, maka dianggap ini nggak sektor yang tidak strategis, nggak perlu diperhatikan. Ya akhirnya ditolak lagi. Ya, jadi problem juga, maka nanti berjuang terus dengan doa minimal. Oke ya, Bu, halo. Dari Ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Ya, contohnya sederhana, Bu. Bentar, saya mau cari. Ada, nah, rangkaiannya kita buat KOSP itu ya salah satunya buat analisis konteks seperti ini dulu. Diskusi dengan kepala sekolah dan guru, mencari kelebihan, kekurangan, kekuatan dan juga termasuk tantangan. Nanti dari semua itu dianalisis menjadi sebuah gambaran umum tentang sekolah. Ya. Nanti di sini akan muncul program apa yang menjadi strategis sampai ke RAB-nya. Nah, saya ingin menunjukkan satu tentang KOSP itu atau KOSP itu. Dengan analogi kita mau berangkat ke satu tempat, pemerintah itu hanya mentargetkan bahwa kita itu harus sampai ke tujuan, itu aja. Misalnya kita tujuannya ke Surabaya, dari Palangkaraya ke Surabaya. Ya. Saya mau tanya Ibunda, apakah dengan cara apa saja kita bisa sampai ke sana? Bagaimana caranya agar sampai ke Surabaya? Kira-kira Ibu ditanya, Bu. Apakah hanya dia pesawat? Kalau Ibu nggak punya uang untuk beli tiket, kira-kira gimana? Pakai apa? Saya mau cari. Oh ini. Nah, ini ada masalah nggak di dalam gambar ini, Bu? Kira-kira apa yang terjadi dengan dua kelompok orang ini? Yang nampak dua orang itu kira-kira mewakili gambaran apa itu orang ini? Ini loh, orang ini kira-kira lagi apa ini? Diskusi membicarakan tentang rel. Lihat ekspresi wajahnya. Apakah ini diskusi? Sepertinya kita yang diskusi. Nah, saling menyalahkan. Betul nggak itu, Bu? Ya. Ini yang saling menyalahkan. Kamu yang salah. Yang satu bilang kamu yang salah. Nah, ini yang lainnya adalah bagi penonton aja. Nah, kita lihat Bunda, ini analogi gambaran kurikulum di negeri kita antara dunia kerja dengan dunia pendidikan nggak nyambung. Nyatanya lulus sekolah belum bisa kerja kok. Suruh ngapain juga bingung, betul nggak? Sarjana pendidikan ngajar juga masih bingung, betul nggak? Ya, sarjana dari teknik bingung juga ketika masuk mesin operator antara prakteknya di sekolah dengan yang di tempat kerja nggak nyambung juga, betul nggak, Bu? Nah, ini terjadi, Bunda. Masalah kita saat ini adalah antara satu gambaran kurikulum itu dengan kebutuhan itu tidak nyambung. Kalau kita lihat di gambar ini secara nyata, pegawai petugas ini sedang ada masalah, dia saling menyalahkan karena realnya nggak nyambung. Nah, kenapa? Kira-kira nggak nyambungnya kenapa? Kok bisa ini terjadi? Kira-kira apa yang sebelumnya dilakukan? Kok bisa itu terjadi? Perencanaan awalnya sudah salah. Oke, perencanaan ya. Nah, rencana, apa lagi, Bu? Koordinasi. Di dalam koordinasi itu ada apa, Bu? Koordinasi. Ada apa? Komunikasi. Kunci di koordinasi itu komunikasi yang lancar. Ya, grup WA kita harus benar-benar berisi tentang koordinasi dan komunikasi, itu penting. Kalau tidak ada yang berhubungan dengan dunia pekerjaan kita, itu masalah itu akan numpuk. Jadi grup sekolah kita itu isinya tentang bagaimana hal yang baru tentang kualitas kita, itu penting. Minimal doa, teman-teman, yuk kita siapkan hari Senin besok dengan niat yang baik, cara yang baik dan diberkahi oleh Tuhan kita.
Yuk semangat selalu agar anak kita itu misalnya. Atau lagi ada informasi lagi, teman-teman ini di Instagram ada bagus ini, ada program di App Store atau di Google Play. Apa itu? Ternyata dilihat ada Pinterest, aplikasi Pinterest itu tempat di mana kita bisa melihat berbagai macam ide gagasan tentang invitasi agama lain, tentang Luspark. Oh ada komunitasnya, komunitas belajar toh. Ibu nanti boleh bergabung di komunitas belajar Jawa Tengah, paling lengkap mengalahkan Jakarta. Karena anggotanya seluruh Indonesia ya. Itu hanya sharing apa Bu? Sharing kegiatan. Hari ini kami mengadakan ini, itu bisa dicontoh sekolah lain, gitu ya. Nah, ini Bunda. Jadi orang ini mengalami problem karena rencananya nggak jelas. Tidak ada gambar antara dua pihak yang menyatukan di awal. Tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi, betul Ibu? Maka yang terjadi adalah tidak nyambung, akhirnya muncullah masalah saling menyalahkan. Ini ya. Sekarang kita lihat di dalam sebuah proses pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan itu, kita harus memahami bahwa pembelajaran itu semuanya program itu berpusat kepada anak. Contoh, drum band. Drum band, pernah lihat anak main drum band ya kan? Itu kalau dilihat, anak capek enggak dalam posisi berdiri memegang alat musik? Kira-kira anak-anak seneng enggak sebenarnya? Senangnya berapa menit? Kalau mainnya hanya duduk, dia pakai kursi, dipukul senang. Tapi ketika kemudian diajak keliling komplek, kira-kira capek enggak dia? Drum band? Enggak, membawa beban drum band. Alat musik itu. Kenapa kok di seluruh dunia dilarang? Karena ternyata anak di usia pertumbuhan di bawah umur 5-6 tahun itu tulang punggungnya bisa bengkok Bu, kalau membawa beban yang lebih berat dari standarnya. Apalagi dalam posisi berdiri. Maka program itu, drum band itu kemudian tidak direkomendasikan oleh UNESCO, UNICEF, WHO karena di anak usia dini itu tidak cocok. Itu punya kami Pak yang kemarin diberikan di Bandung itu besar dari anaknya. Nah, apalagi lebih besar. Nah, di Semarang sudah banyak TK-TK percontohan yang punya itu, terlanjur beli, harganya puluhan juta. Akhirnya apa Bu? Dibuatkan dudukan sehingga anak hanya berdiri sambil memukul. Nah, itu namanya kita sedang membuat program itu menjadi berpusat kepada anak, mementingkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau kita melihat dari sisi prestis, kemudian wah dilihat orang megah gitu ya. Kalau melihat itu saja selesai. Tapi kita mengorbankan masa depan anak, jadi stunting, kemudian pertumbuhannya nggak optimal, tulang dia membungkuk kalau duduk. Kenapa? Karena dia suka membawa beban yang lebih berat gitu loh. Nah ini dimaksud dengan seperti itu. Ya. Maka Bunda, program harus kita pikirkan. Ekstrakurikuler, menggambar, mewarnai atau menggambar bercerita. Nah itu jadi pilihan. Di kota Semarang sudah nggak boleh, karena saya masuk di DKI juga Bu. Saya berargumentasi dengan para ibu-ibu yang sudah senior-senior itu. Kalau menggambar, zaman dulu saya TK, itu bagus, mewarnai bagus. Zaman sekarang nggak bisa, karena eranya sudah berbeda zaman. Dipilah anakmu sesuai zamannya, bukan zaman yang sama dengan kita, gitu ya. Maka kemudian tidak ada lagi lomba mewarnai di kota kami, tapi diganti dengan menggambar dan bercerita. Nah, yang kita nilai apa? Motorik halusnya, membuat garis lengkung, dan isi cerita, bahasa dan percaya diri anak, kreativitasnya itu. Nah ini Bunda, itu namanya kita sedang memahami prinsip berpusat pada peserta didik. Berikutnya lagi Bunda, kalau kita melihat pemerintah memberikan satu pilihan tambahan, profil pelajar Pancasila P3, ini harus dijadikan sebagai dasar kurikulum operasional sekolah. Yang kedua prinsipnya kontekstual. Lawannya kontekstual apa Bu? Kontekstual, lawannya apa? Tekstual, ya. Teks itu berbasis pada tulisan. Kalau kontekstual berbasis pada kenyataan. Ya. Kemarin saya analogikan
Kenapa kok guru kepentingan anak tertarik dengan fokus ke semut dan belalang daripada rencana guru yang sudah dibuat, yaitu transportasi? Karena yang dibutuhkan anak bukan tekstual tapi kontekstual, nyata. Gitu ya Bu ya. Jadi maka kita nanti membuat program-program itu yang dibutuhkan konkret. Gitu. Kemudian lagi esensi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan ini ya. Kemudian juga dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti dulu. Kalau kita dulu dokumen 1, dokumen 2 tebel-tebel, betul enggak? Karena semua dimasukkan semua. 46 KD, kemudian masukkan semuanya. Dan gurunya tetap gak apal-apal, percuma juga gitu ya. Nah ini, tidak perlu ditambahkan ini. Bahasanya mudah, padahal yang substansi saja. Jadi bisa jadi RPP cuma selembar, ya, saya tunjukkan Bu, RPP selembar. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, berarti berbasis data dan aktual. Kenapa guru di TK atau SD, SMP, SMA berbasis kurikulum Merdeka itu dia tidak banyak menggunakan asumsi. Nah, misal gini, dalam penilaian, sepertinya Dedi tak mampu berbagi, nah itu namanya asumsi itu. Ya. Tidak, tapi kalau kemudian ada foto anak sedang melihat buku ini ya, tanaman hias, lalu dia mengamatinya. Ini guru kemudian foto, cekrek, Dedi tertarik dengan daun yang memiliki warna ada titik merah dan kuning, putih misalnya. Ini juga nggak boleh, ini asumsi. Harusnya kemudian caption pertama ketika Dedi tertarik dengan sebuah pot yang berisi tanaman, itu benar. Lalu kemudian gurunya bertanya, wah, kok terlihat sangat senang sekali. Nah, apa yang buatku tertarik? Pak Guru, daunnya ini kok ada titik kuning dan tutup merah dan putihnya Pak Guru. Nah, barulah kemudian kita tulis itu. Jadi sangat tertarik pada daun yang ada titik putih dan merah. Itu baru benar. Itu namanya berbasis data aktual. Gak boleh gurunya menyimpulkan. Jadi kayaknya tertarik daun itu karena ada titik kuning merah dan putih. Itu nggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian lagi, oh iya Pak Dedi, coba perhatikan kembali, apakah ada warna lain selain warna 2 itu yang kau sebutkan? Dia sebutkan lagi, waduh, ini ternyata Pak Guru, kalau ada yang agak kuning titik-titiknya tapi nggak banyak. Dan dia menemukan data yang lain. Ada titik-titik yang lainnya, ada garis-garisnya. Ini ujungnya ada yang coklat Pak Guru. Nah, itu nanti ketika difoto, kemudian dikasih caption tulisan di bawahnya. Satu lagi kemudian gurunya berikan yang naik lebih tinggi, hot ya. Jadi kalau kau suka tanaman seperti ini, menurutmu bagus, sebaiknya atau di mana ya kita meletakkannya dalam ruang kelas kita? Dia berpikir, menganalisis dulu. Bu, tak taruh di pojok sana boleh enggak? Pak, saya taruh di sana boleh enggak? Oh boleh. Jadi kemudian menggotong pot ini dan taruh di pojok. Barulah itu endingnya Bu. Nah, itu rapot kita itu nanti seperti itu, menarik sekali. Baru kemudian kita analisis sederhana. Ada aspek fisik motorik, ada bahasa, ada seni, ada apa, kurang ini. Lalu kemudian ketika kurang itu, Dedi kemudian dipanggil Dedi, coba lihat betapa indahnya tempat kita karena ada tanaman itu. Nama Tuhan kita salah satu yang maha indah, nak. Ya Jamil, Tuhan yang maha indah. Ternyata keindahan Tuhan itu ada dalam benda-benda ciptaannya. Coba kau ucap apa sama Tuhanmu? Tuhanku terima kasih, tanamannya indah. Jadi sudah sempurna itu. Nah, ini nanti yang akan kita munculkan. Itu secara mikro ya, yang makro tidak seperti ini, tentu ya. Melibatkan semua pemangku kepentingan, orang tua, masyarakat dan sebagainya agar nanti nyambung. Nah ini Bunda, kurikulum operasional satuan pendidikan ini ternyata targetnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, Bu. Ini saya ya, saya dari Semarang mau ke Surabaya. Nah, pemerintah ini loh telah menetapkan tujuannya, endingnya. Pertanyaannya, saya mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, bisa naik apa saja Bu? Kapal bisa, pesawat bisa, kereta bisa. Kalau saya, kalau Ibu nggak bisa. Ya. Jalan kaki bisa nggak? Bisa. Jalan kaki. Nah, terserah, pokoknya nyampe, gitu ya.
Ya, Bu, di Jawa itu ada seorang pemuda umur 26 tahun berangkat naik haji, cuma jalan 11 bulan sampai kok. Berarti lebih lama mana yang naik pesawat? Naik pesawat 20 tahun baru sampai, 14 tahun baru sampai. Jalan kaki 11 bulan, kayaknya setahun sampai. Jadi ternyata nyampe tidur apa? Jalan kaki ya, kalau pas melewati laut ya dia naik kapal gitu ya. Tetapi yang menarik adalah tidak menggunakan jalur pesawat, ternyata lebih cepat. Berarti kan kalau kita lihat Tuhan itu adil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Kita yang punya uang banyak mau naik haji yang muslim itu 400 juta itu berangkat 7 tahun yang akan datang. Karena kuotanya terlalu banyak. Persaingannya semakin banyak. Tapi anehnya ada orang punya uang cuma 5 juta, jalan kaki sampai 11 bulan. Ini sudah ramai, banyak sekali orang-orang yang akhirnya naik sepeda, naik motor, jalan kaki, berangkat ke sana. Kenapa? Karena nunggu giliran butuh waktu 15 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Nah, ternyata menarik ya. Kita akan lihat ternyata kalau Tuhan berkehendak, jalan apapun akan mencapai tujuan itu. Maka ada pepatah, banyak jalan menuju ke Roma. Wih. Nah, lihat ini. Saya, misalnya sekolah saya Bu, memutuskan ke Surabaya, saya memutuskan Surabaya naik mobil. Nah, ternyata saya lewat jalur darat, membutuhkan waktu berapa jam ini? 4 jam 16 menit. Ini lewat jalan tol sampai Surabaya. Nah, lalu kemudian Bunda ada kasus nih. Saya buat perencanaan. Nah, saya berlima mau ke Surabaya. Saya, istri, 2 orang anak, dan 1 pengasuh. Mau ke Surabaya. Saya punya mobil, rumah di Semarang, punya keluarga besar di Solo, pendapatan 10 juta per bulan. Kami punya nilai kekeluargaan saya, yaitu senang bareng-bareng bersama, nyaman gitu. Lalu kemudian kami membuat rencana belanja. Lihat. Lewat Surabaya, nanti Solo, Salatiga dulu, Solo, Mojokerto, Surabaya, via tol. Anggaran 5 juta. Lalu kemudian bawa makanan khas dari Semarang 5 box. Karena ada saudara-saudara yang mau saya kunjungi. Saya juga mengagendakan menyiapkan uang 10 juta. Berarti biaya saya berapa, Bu? 15 juta. Lalu rencana saya dipinjam orang lain. Ya aku juga mau ke Surabaya loh. Nah, dicontoh plak jiplak nggak ada kekurangannya. Pak Dedi ke Surabaya pakai uang 15 juta. Aku juga. Wong dia 15 juta, aku juga 15 juta. Ternyata keluarga DB ini adalah dia baru menikah, belum punya anak, berdua. Lalu kemudian dia belum punya mobil, rumahnya di daerah Kudus itu sekitar 1 jam dari Semarang, lihat, daerah Pantura. Lalu kemudian dia keluarganya nggak ada di Solo, nggak ada di mana. Pendapatannya dia per bulan baru 2 juta. Nilai keluarganya sederhana sih, kreatif gitu. Dia punya cita-cita nabung untuk beli rumah, pengen juga cita-cita untuk beli mobil, maka dia irit sekali makanya masak sendiri dan sebagainya. Bagus ya Bu? Nah, tapi dalam konteks ini dia nyontoh saya. Kira-kira Bu, penghasilan saya 10 juta, dia 2 juta. Lalu kemudian dia nyontoh yang saya lakukan. Kira-kira gimana Bu? Apa yang terjadi berikutnya? Ayo, ada yang mau berkomentar? Tak sesuai dengan kebutuhan. Ini ya? Apalagi? Harusnya gimana? Ternyata dia juga sama, nyontoh juga. Lewat Salatiga juga, lewat Surabaya dan seperti itu. Dia sewa mobil karena nggak punya mobil, betul nggak? Lalu kemudian anggarannya tetap jadi 10 juta karena nggak bisa nyetir juga, bawa sopir, gitu ya. Lalu kemudian dia, Pak Dedi dulu kemarin bawa 5 box kontainer isinya jajanan, aku juga. Hasilnya ternyata nggak lebih banyak dari saya. Padahal income dia pemasukannya cuma 2 juta. Saya udah nabung 3 bulan untuk bisa ke sana. Dia nggak tahu. Kira-kira apa yang dilakukannya? Hutang, betul? Hutang. Nah, harusnya ini loh analogi tentang KOSP itu. KOSP itu tidak bisa mencontek.
Yang ada di platform Merdeka Mengajar itu hanya contoh. Contoh itu kita renungkan untuk TK Tunas Rimba 2 ini apa yang kita buat? Maka harus membuat sendiri KOSP itu. Tidak bisa kita mencontoh milik orang lain, termasuk nanti RPP. Sekali kita mencontoh hancur kita. Ya karena akan kebingungan akhirnya sudah nggak ada langkah konkret. Ya, maka Bunda ini tidak bisa. Akhirnya ketika kemudian Bu, dia memaksakan seperti ini. Padahal harusnya kalau rumahnya Kudus, ya itu naik bis umum cuma 4 jam sampai. Ya, biayanya nggak lebih mahal. Naik kereta akan lebih murah, betul nggak Bunda? Nah, pulang nggak punya utang. Kalau ini pulang kira-kira gimana? Tabungannya habis kalau nggak tambah utang, betul nggak? Nah, sama halnya dengan kita, Bu. Kenapa tadi saya minta Ibu untuk membuat analisis SWOT, kelebihan, kekurangan, potensi, tantangan, dan sebagainya. Ancamannya ternyata banyak TK-TK baru yang nekat turun harga. Bu, di sebelah TK saya ada Bu dulu Bu. Sekolah buka baru, ternyata ada iklannya menarik. Bagi 10 pendaftar pertama dapat door prize, ada spring bed, ada TV, ada kulkas, dan sebagainya. Gratis uang gedung. Nah, kemudian seragam 3 pasang seragam cuma 100.000. Tempat saya masuk pertama 5 juta saat itu. Coba kepala sekolah saya bilang apa, Pak Dedi, ini kok ada sekolah sekitar 500 meter dari tempat kita kok buka dengan seperti itu. Gimana nih Pak Dedi? Saya kata tenang Ibu. Kalau kita punya konsep sekolah yang berbeda, yang sudah punya orang tua sudah percaya, tidak akan boleh kita hilang. Tenang saja. Nah, saya ini yang salah siapa Bu? Dinas. Harusnya kan nggak boleh memberi izin. Jaraknya terlalu dekat, betul nggak Bu? Ini kok iso? Ya tadi Bu, karena ada orang dalam, ponakannya kepala dinas. Karena nggak punya kerjaan, nganggur, ada rumah nganggur di sana dijadikan TK. Dapat izin dari dia. Ini kan yang buat NKRI hancur kan orang seperti ini, betul nggak Bunda? Nah ini loh, ketidakadilan gitu. Maka ini problem kita Bunda. Nah, maka ketika kita punya konsep diri, keunggulan, program, itu jangan khawatir. Dan selama saya mengelola sekolah 18 tahun, tidak pernah namanya membuat iklan, menerima pendaftaran murid baru, tidak pernah. Kenapa? Belum kami buka pendaftaran, baru open house hari pertama sudah penuh. Bahkan ada yang anaknya kurang setahun sudah didaftarkan karena kita punya program inden, program pendaftaran inden, dapat diskon 50%. Nah, akhirnya orang tua daripada nabung di bank, ya uangnya diserahkan saja ke sekolah dulu 50%. Harusnya bayarnya 5 juta jadi 2,5 juta, tapi anaknya masih setahun yang lalu. Uangnya kami gunakan untuk pengelolaan yang lain dulu. Strategi seperti itu. Hingga kami anak yang daftar tahun depan sudah terkumpul uang 50 juta misalnya. Kan bisa untuk memperbaiki apa dulu dan sebagainya gitu. Jadi saya nggak utang kepada bank, tapi utangnya kepada orang tua wali murid dengan program itu. Nah ini Bunda, strategi-strategi itu harus kita lakukan untuk membuat sekolah kita berkembang. Nah Bunda, untuk KOSP sudah banyak contohnya ini di sini sudah lengkap ya. Ibu sudah punya belajar ID, aku belajar ID sudah punya. Ya, sesekali lihat ini Bu, bagaimana ada kurikulum, ada P5 dan sebagainya. Nah ini tahapannya, nih kita harus menganalisis konteks dulu, karakteristik satuan pendidikan ini loh, karakteristiknya. Oh penduduk daerah sini anak-anaknya usia produktif berapa? Kalau perlu Bu cari data di kecamatan kita tempat sekolah ini, anak usia dininya APK-nya berapa? Angka partisipasi kasarnya. Oh ternyata tinggi. Nah, itu bahkan Bu bisa jadi nanti kita buka cabang. Saya buka cabangnya ya mencari, oh ada perumahan baru, keluarga baru, produktif, belum ada sekolah. Saya buat di situ pasti untung. Kalau pikirnya manajemennya adalah bagian dari mencari keuntungan. Tidak apa-apa, asal tetap kualitas. Setuju ya Bu ya? Tidak boleh nggak berkualitas gitu ya. Lalu kemudian ini apa namanya? Ada visi misi. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang mau membacakan visi misi TK Tunas Rimba 2 ini? Lupa apanya? Harusnya nggak dipoto, harusnya di sini dan nempel.
Panjang. Ya, kalau panjang dipendekin Bu. Kalau pendek dipanjangin. Gini Bu, analogi Waktu nyetak ya, dulu. analogi visi itu tujuan cita-cita. Iya. Coba ibu ditanya, ibu naik angkot sana ditanya orang atau naik bis ditanya orang, ibu mau kemana? Kemana ya Pak? Terserah Bapak lah Pak. Gitu. Kira-kira sampai tujuan nggak? Nggak nyampe. Ya, orang yang nggak punya tujuan itu nggak akan bisa meraih tujuan. Ya, kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak bisa tuh. Saya mohon maaf, saya dari keluarga miskin Bu ya. Bapak saya itu sampai meninggal itu hanya sepeda ontel satu aja. Padahal bapak saya pejabat di salah satu kabupaten kota. Tetapi bapak saya pernah protes sama bapak saya ketika masih hidup. Pak, ini rumah kita halamannya luas. Tapi kalau lebaran, kok nggak pernah dipakai parkir saudara kita atau kita? Pak, mau beli mobil atau motor? Bapak saya bilang gini, nah, senyaman-nyamannya hidup itu kalau nggak punya hutang. Nah, kalau bapak pegawai negeri, beli mobil, beli motor, itu pasti hutang. Karena bapak punya banyak anak, sekolah semua kuliah. Nah, kalau nanti hutang, nanti hidupnya nggak nyaman. Alah bapak, temennya udah punya mobil, kita motor aja nggak punya. Ternyata bapak saya bilang gini, nak sini, ambil bilah bambu. Terus gimana? Saya suruh menggambar ukuran 2x3 dengan bilah bambu itu menggambar di halaman rumah. Setelah jadi saya bagi kayak petak-petak sawah itu Bu. Lalu kemudian ayah saya bilang gini bapak saya, nah nanti suatu hari ini tempat mobil parkir. Ini mobilnya adikmu, mobilnya kakakmu, kakakmu. Ah bapak itu main-main aja, guyon aja. Dia bilang, tidak nak niatkan cita-citamu punya itu. Ternyata tercapai semua. Ketika lebaran itu kemudian semua parkiran itu penuh. Ternyata dulu yang diminta oleh bapak saya untuk menggambar secara konkret tidak hanya sekedar itu enggak. Dan saya juga sama ketika pengen punya mobil itu saya nekat masuk showroom mobil. Ditanya oleh salesnya, Pak mau cari mobil seperti apa? Oh saya boleh lihat-lihat dulu boleh. Istri saya udah nggak mau masuk, malu di parkiran motor. Tapi saya dengan pede masuk, kemudian boleh duduk di dalamnya boleh. Di situ saya berdoa, Tuhanku izinkan aku memiliki benda seperti ini. Nggak nyampe 2 tahun untuk bisa beli cash itu. Jadi ternyata cita-cita itu harus konkret nyata di depan kita. Pengen punya rumah ya Tuhanku tanpa kredit, saya bisa juga. Pengen punya sekolah punya. Kalau kita sebagai pribadi nggak punya cita-cita anak kita, maka di UNESCO itu ada sebuah tagline gini Bu. Sekolah yang merugikan anak adalah yang meluluskan anak tanpa cita-cita. 6 tahun anak kita di SD, ditanya, Dek besok mau jadi apa? Apa ya Pak? Apa? Itu sekolah termahal di dunia. Karena 6 tahun hidupnya sia-sia. Coba bayangkan tuh. Jadi sekolah mahal itu bukan yang SPP-nya 50 juta, bukan. Sekolah yang mahal itu bisa jadi SPP-nya gratis tanpa bayar karena dapat bos, tapi tak punya cita-cita. Itu sekolah mahal. Jadi yang ibu perlu pahami itu, karena nanti mindset itu pola pikir harus berubah itu. Jadi itu ya Bunda ya, kita yuk bacakan visinya. Salah satunya silakan. Ya, saya tulis kata kuncinya. Unggul. Isinya unggul dalam mutu yang berlandas keagamaan. Yang berlandaskan keagamaan. Ini misi atau visi? Isi. Misi. Ya, isi. Dalam apa? Keagamaan. Ya, berwawasan kehutanan dan lingkungan. Keagamaan. Berwawasan kehutanan dan lingkungan. Wawasan kehutanan Dan lingkungan. Itu visi. lingkungan. Ya, itu visi. Oke, ini visi ya. Ya. Misinya mewujudkan semua elemen Tika Tunasri Barua Terus yang agamis. Itu yang pertama.
yang kedua mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang kreatif dan inovatif. Ini misi yang kedua kurang tepat. Kenapa? Karena tidak menggambarkan tentang kawasan kehutanan. Itu namanya tinggal ngambang, belum fokus. Ya, belum fokus kepada konsep ke green education. Nanti kita perbagi. Jadi gini, visi dan misi itu bukan kitab suci. Jadi boleh dirubah. Ya, boleh ya. Lucu. Apa lagi, Bu? Terus yang ketiga melaksanakan pembelajaran yang berkarakter. Yang berkarakter. Berkarakter. Yang berkarakter. Sebenarnya begini juga. Visinya kalimatnya sudah benar, unggul dalam keagamaan, wawasan kehutanan dan lingkungan. Ya, ini menarik karena menggabungkan dari konsep tentang Sekolah atau yayasan. ya, tentang Tuhan, lalu kemudian visi benar ya. Ya, itu visi. Nah, yang perlu nanti disiapkan para guru adalah termasuk juga mohon maaf penjaga sekolah nanti kemudian juga itu sudah selalu visi-visi ini. Di Jepang itu gini Bu, kalau ada orang mau datang di satu kantor ataupun satu tempat, ditanya oleh supervisor bagian PR-nya, Anda datang di tempat ini, kenapa? Kalau jawabannya saya cocok Pak di tempat ini, kenapa? Tanya lagi. Visi misinya sama dengan saya. Kok di situ ternyata menekankan agama, kedua wawasan tentang kehutanan, isu falsafah itu bagaimana alam itu, dan kemudian juga masalah karakter, masalah lingkungan yang baik. Nah, saya kok punya visi yang sama, itu orang perlu diterima Bu. Jadi bukan berarti, jadi orang yang diajak bergabung di tempat itu orang-orang yang sudah frekuensinya sama, satu chemistry yang sama, itu lebih mudah daripada orang yang aku masuk ke sini karena daripada nganggur, nah itu repotan itu, gitu ya. Jadi itu sudah visinya dalam itu 3. Yang keempat itu mewujudkan prestasi. Yang keempat mewujudkan prestasi. Prestasi kemudian Berdasarkan bakat dan minat. iya, bakat minat. Yang terakhir 5. Yang 5 apa? Penyelenggaraan program peduli lingkungan yang ramah, aman, dan nyaman. Oh ini yang 5 ini dapat dia. Iya. Penyelenggaraan program peduli lingkungan yang ramah, aman, dan nyaman. Oke. Ya, sudah ada lagi? Sudah itu Pak. Oke. Yang kedua tadi apa Bu? Yang kedua mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan. Itu misi ya tadi Pak. Iya. Dan keterampilan Dan yang kreatif dan inovatif. Oke Bunda, ini ada beberapa kalimat yang nanti perlu kita rapikan. Kalau unggul itu sudah jadi, ya. Nah, kalimat mewujudkan divisi itu tidak cocok. Divisi itu tidak boleh ada kata mewujudkan. Yang benar adalah terwujudnya. Ya, karena tercapai. Kalau mewujudkan berarti berusaha terus ya tercapai-capai Bunda. Ya. Nah, termasuk kalimat-kalimat ini. Ini sudah cukup bagus. Berarti Bunda, kalau di dalam misi ini yang kurang cuma satu, yaitu bagaimana tentang konsep kehutanan ini. Nah, kalau perlu ada tagline-nya tentang perhutani yang kita masukkan ke dalam konsep pembelajaran itu apa? Misalnya apa? Ada lagunya misalnya konsep green education. Misalnya kita lagunya yang lagu green ayo kita go green misalnya itu. Jadi konsep ini harus ditambahkan. Kenapa kok kemudian terasa menjadi kelemahan ini muncul kekurangannya Bu? Kurang indah. Karena tadi wawasan nggak muncul di sini tentang alam itu. Nah maka kemudian Ibu harus nanti suatu hari nanti mempelajari benda yang namanya konsep 4R Bu. Bukan R4. Tunas rimba itu identik dengan 4R.
Apalagi tuh? Pertama tuh. Rimbun. Bukan. Ini dari kata reuse. Reuse itu artinya apa, Bu? Reuse itu apa? Use itu menggunakan. Reuse berarti apa? Ini bekas nggak sih, Bu? Bekas, ya. Botol minuman mineral itu bekas nggak? Kita pakai untuk yang lain, itu namanya reuse. Tidak dibuang. Itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah reuse. Reuse. Kalau reuse apa, Bu? Reduce itu apa? Mengurangi. Jadi benda-benda yang kemarin misalnya yang membuat kekacauan-kekacauan dalam kelas kita kurangi. Biji-bijian yang membuat kita kesulitan malah nanti mendatangkan tikus ke dalam kelas. Ini kita kurangi. Kemudian juga yang berhubungan dengan apa yang namanya? Yang kita kurangi apa lagi, Bu? Kira-kira kita kurangi lagi apa misalnya? Nah, itu perlu nanti kita pikirkan ya. Kemudian lagi, Bu, yang berikutnya recycle. Recycle, ya. Apa itu recycle, Bu? Recycle itu apa? Mendaur ulang. Kegiatan kemarin yang saya lihat di Bu siapa namanya, Bu Nila, kan ada status membuat ekoprint, ya. Nah, ekoprint itu harus menjadi tradisi di sekolah kita. Kenapa? Karena menggunakan batik, membuat kain batik dengan motif dari daun-daun yang ada di sekeliling sekolah. Gimana? Ya. Ya. Nah itu hal seperti itu sesuai, tapi jangan hanya sekedar sekali saja, tapi meningkat, Bu. Nanti jadi apa lagi? Nah satu lagi, kurang air satu lagi. Recycle itu mendaur ulang, Bu, ya. Misalnya kertas, dari kertas yang nggak kepakai dilebur jadi apa? Jadi benda apa? Gitu ya. Itu namanya recycle. Recycle itu mendaur ulang lagi apapun yang sudah tidak terpakai, limbah dan sebagainya. Itu recycle. Satu lagi yang harus menjadi pembeda antara sekolah alam dengan sekolahnya tunas rimba adalah replan. Ini yang keempat itu. Replan. Replan itu apa, Bu? Menanam ulang. Jadi harus ada tradisi setiap 6 bulan sekali kita mengadakan penghijauan. Pasti yang ditanam anak ada yang mati nanti, Bu. Tapi dengan menanam ulang lagi pasti ada. Saya sudah menghitung itu dari 10 pohon yang ditanam anak, itu yang mati ada sekitar 7 atau 6, Bu. Tapi yang lumayan ada 4 yang masih hidup. Nah, berarti harus diulang lagi nantinya. Nah ini Bunda, konsep ini harus dimiliki Bunda semuanya nantinya 4R ini. Kalau sekolah alam cuma ini saja, tapi kita di bawah tunas rimba ini, di bawah perhutani, maka harus benar-benar nanti ada plan menanam ulang. Nah ini kemarin sudah saya bilang sama masjid, saya bilang, Mas, minta tolong nanti setiap tahun disediakan bibit untuk ditanam anak. Nanamnya dua anak satu pohon, 2 anak atau 3 anak satu pohon. Kalau di tempat saya kemarin karena lokasinya nggak luas, kita cuma 5 anak atau 4 anak satu pohon. Ya, jadi ada yang mencangkul, ada yang pakai cetak gitu, kemudian mengambil sekop, kemudian buat lubang, walaupun nanti juga dibantu oleh orang tua dan sebagainya, tetapi dia menanam. Nanti di situ ada keterangannya, dikasih tulisan nama Dedi, nama Nila, nama siapa, nama Sari, nama Santi, terus itu semuanya. Nah, itu Bunda. Jadi itu menjadi sesuatu yang nanti ada gilirannya setiap seminggu sekali anak menyiram, tapi kalau satu anak bergantian kan nggak terasa, ya. 5 anak setiap hari, ini nanti Selasa ini 3 ini nggak terasa. Jadi jangan sampai membuat gurunya juga karena nggak melibatkan anak itu ya. Nah ini Bunda, terkait dengan ini saya hanya koreksi tentang bagaimana wawasan kehutanan ini harus dikonsepkan itu. Dan saya berharap nanti Bunda, saya sudah memberikan foto-foto nanti kepada Bu Sari juga. Sekolah saya itu foto-fotonya akan saya kirimkan juga. Nanti di sini ada pohonnya. Pohonnya pakai apa, Bu? Kardus bekas.
Ya, kardus bekas dipotong-potong dibentuk ranting kayu. Lalu kemudian tempelkan, kita cat seperti kayu. Lalu kita ambilkan ranting yang ada di luar yang dimanapun, tempelkan situ, minta tolong Pak Tukang. Tempelkan, nanti kasih daun plastik dulu sementara, tidak apa-apa biar indah. Tapi lama-lama nanti tambahkan lagi tanaman-tanaman yang lain, itu menjadi tempat jadi yang enak. Karena syarat untuk sekolah yang dirindukan anak itu sebenarnya cuma dua, Bu, bersih dan indah. Maka lihat, sekolah itu dari bahasa Yunani, artinya taman. Maka Ki Hajar Dewantara menyebutnya bukan sekolah tapi taman siswa. Untuk TK namanya taman indria. Ya, untuk yang SD, SMP, SMA taman siswa. Taman itu coba bayangkan tempat yang indah. Ingat loh, Bu, semua ilmuwan besar itu menemukan ilmunya di alam, bukan di kelas. Ya, Niels Bohr stres di laboratorium bertahun-tahun dia mencari lintasan atom, tidak ketemu. Ternyata sepele. Diajak istrinya lihat pacuan kuda. Begitu dia lihat pacuan kuda, berapa kali kuda berputar, dia baru sadar, bukankah ini yang mencari? Lintasan atom itu adalah seperti lintasan kuda. Akhirnya dia membuat formasinya dan berhasil. Coba, bertahun-tahun nggak ketemu, hanya momentum sekali ilham diberikan oleh Tuhan, selesai. Isaac Newton, pernah dengar? Dia bingung juga dengan bagaimana tentang kenapa kok sesuatu itu kembali ke bawah. Akhirnya dia refreshing di rumah pamannya, kakeknya, tidur di bawah pohon apel. Apa yang terjadi? Kepalanya ketimpa apel. Lalu kemudian dia terbangun. Dia mengamati, kenapa kok jatuh di bawah? Ada sesuatu kan di bawah sana. Akhirnya ketemulah hukum gravitasi. Jadi coba. Kemudian Michael Faraday, ketika dia melihat kilat menyambar, dia sedang main layang-layang itu. Apa perkataan dia? Ayah, papi, akan kutangkap petir itu dengan layang-layangku. Gila dah, Bu. Menangkap petir anak usia TK dengan layang-layang. Ayahnya lebih bijak lagi. Itu petirnya terlalu besar, listriknya terlalu besar, nak. Kalau kau mau cari dulu yang kecil di rumah. Padahal ayahnya pengen segera anak itu pulang, karena nanti sabar berdek mati dia. Nah, lalu kemudian diajak anak pulang, ternyata anaknya nggak berhenti. Papi, mana petir yang kecil di rumah kita? Tapi nggak tahu, nak. Tapi kamu boleh cari. Sekarang tidur dulu, udah malam. Besoknya dia mencari bagaimana. Akhirnya membuat lintang-lintang kawat, bergesekan, ada loncatan apinya. Ternyata cikal bakal listrik ditemukan oleh seorang yang terinspirasi dari alam. Jadi semua pengetahuan yang bermanfaat sampai akhir zaman selalu diberikan oleh Tuhan di luar kelas, tidak ada yang di dalam kelas. Nah, jangan khawatir. Maka Bunda, pembelajaran yang paling menarik adalah yang di luar kelas, bukan di dalam kelas. Makanya di Semarang, di Bogor, Jakarta, sekolah alam minimal 3 kali lipat dari sekolah biasa. Bunda, itu ya Bu. Nanti analisis konteks kita sudah kita temukan ini Bunda. Nah ini tinggal nanti dibuat narasi, potensi sarpras, potensi guru. Guru kami sudah sertifikasi, sudah PNS ada sekian orang, honor yang guru yayasan sekian orang, ada sekian SDM, muridnya 75 dengan proporsi yang sangat ideal, misalnya. Itu namanya menganalisis Bunda. Tempat kami di pertigaan yang sangat strategis, tidak usah promosi, orang sudah tahu sekolah kami. Padahal biaya promosi kalau di sebuah kelas-kelas itu 10% Bu, dari RAB-nya. Ada 30% malah. Kita tidak usah, tinggal anak pentas di sini, orang tua lewat di sana, kok asik ya anak main di situ ya, permainan tradisional, tempatnya asik ya, besok di sini aja ya, sekolah tempat ibu kerja di sana, nggak perlu promosi. Berarti itu potensi. Dianalisis semuanya Bunda. Lalu kemudian visi misi, ini tadi sudah dari visi misi ini, maka ibu nanti harus jabarkan bersama lagi. Setiap tahun harus didaur ulang. Setiap tahun disusun di tahun ajaran sebelum tahun ajaran baru. Bu, ini visi misi kita kan memberikan agamis. Yuk kita cek guru-guru kita di sini agamanya apa saja. Oh ada yang Katolik, oh ada yang Kristen, oh ada yang Islam. Yang Hindu ada, oh nggak ada. Yang Buddha nggak ada, oh nggak ada. Oh berarti 3 ini. Bagaimana pembinaannya? Nah kita bisa nanti membuat surat kerjasama Bu.
dengan Kementerian Agama, Bimas itu, Bimas Islam, Katolik, Kristen itu nanti untuk membina kita guru-gurunya. Nggak bayar kok Bu, gratis kok. Gitu ya. Nanti kita, karena kita kalau gurunya nggak pernah beribadah juga, problem ini nggak akan tercapai. Betul nggak Bunda? Agamis itu kan menunjukkan karakter dari agamanya. Ya. Kalau dia seorang Muslim, bagaimana dia berdandan, bagaimana dia berpakaian. Seorang Katolik, Kristen, bagaimana dia berpakaian, berdandan dan sebagainya, bertutur kata. Itu bagian dari nilai agamis ini. Lalu kemudian dipetakan programnya apa? Oh, kami punya program setelah anak senam di luar atau permainan tradisional masuk kelas. Kita beri judul Holy Morning. Holy Morning, pagi suci. Pagi suci yang Islam bersama guru Islamnya, yang Katolik dan guru Katolik, yang Kristen dan Kristen. Di situ kasih waktu 15 menit untuk doa, untuk mengenalkan ibadah. Ya itu harus ada Bu, karena kita mau menjawab misi tentang agamis tadi. Ada di sini seminggu sekali. Jangan seminggu sekali, berarti kebutuhan agama seminggu sekali. Kebutuhan agama itu setiap waktu, setiap hari, ya. Ya, itu sekolah negeri Bu. Kalau swasta nggak boleh seperti itu, rugi kita. Kalah nanti kita dengan sekolah-sekolah swasta yang menekankan tiap hari ibadah. Cuma ada nilai keagamaan tetap diajarkan, nilai ketuhanan berdasarkan yang pengembangannya kelas saja, pembukaan. Iya, iya. Gini Bu, Luar masih belum Pak. itu yang berhubungan dengan pengetahuan. Kan begini loh Bunda. Kita itu belajar tentang sesuatu itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Pengetahuan ini bisa di saat kegiatan-kegiatan di inti kelas, kapanpun berarti. Tapi keterampilan dan sikap ini tidak bisa. Anak usia dini itu tidak bisa langsung bersikap. Dia langsung tahu ada makanan, dia silakan makanan, dia langsung duduk lalu kemudian baca doa. Enggak, pasti